Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 5 Juni 2021. Pembacaan kita dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami kembali datang mengucap syukur untuk segala kebaikan anugerah kasih Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau boleh kami hidup sampai hari ini, semata-mata karena anugerah dan cinta Tuhan bagi setiap pribadi kami. Bapa di sorga, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami saat ini. Berbicaralah kepada kami, sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan, dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jikalau aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Jangan Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Tuhan akan menyelesaikannya. Puang la umpate puanna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin Anda pernah merasa tak berdaya, bahkan merasa tak mampu jika membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan lebih dari itu, mungkin Anda sering merasa tak layak untuk melakukan hal yang besar jika membandingkan diri dengan orang lain. Pembacaan kita juga mengisahkan kisah Daud yang merasa hina, tetapi dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya Ia menyatakan kepada semua bangsa bahwa kuasa dan kasih setia Allah ada dalam keesahan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal inilah yang harusnya menjadi pijakan bagi seluruh pemimpin bangsa-bangsa untuk mengakui bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel atau Allah yang kita sembah hari ini patut diberikan kemuliaan, patut diberikan hormat, dan kepadanya hanya Dia yang layak untuk kita puji dan muliakan, bahkan membawa ungkapan syukur kita kepadanya. Pengalaman Daud harus menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan itu dapat diandalkan. Sebab saat Daud masih merasa hina di hadapan Tuhan, justru Tuhan memilih dirinya menjadi raja atas Israel.
Tuhan mempersiapkan Daud dalam kurun waktu dan proses yang sangat panjang. Tetapi dalam proses itu, Tuhan memperlengkapi dirinya untuk menjadi raja. Dengan keyakinan dan perenungan itulah Bapak Ibu kekasih Tuhan, Daud melihat dengan jelas dan yakin dan merasa mampu menatap masa depan yang cemerlang, karena dalam pemilihan Tuhan terhadap dirinya ada harapan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah bagian penting saat kita menjalani hidup kita ini. Jangan pernah merasa tak berdaya. Dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan mengenal kehidupan kita masing-masing. Kuasa dan penyertaan Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas. Maka untuk itu perlu kita imani, dan pada titiknya Dia akan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita akan menemui tantangan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah dan berserahlah pada Tuhan, karena Dialah yang sanggup menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mengamini firman-Mu, Bapa di sorga, bahwa kami manusia terbatas. Tetapi karena Engkau Allah yang setia, yang berkuasa, yang terus memperlengkapi kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, tidak lepas dari berbagai tantangan, tapi Allah turut bekerja dalam seluruh proses kehidupan yang kami alami. Untuk itu juga mengamini dan meyakini bahwa kuasa-Mu tak terbatas itu yang sanggup menolong kami melewati berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini. Diberkatilah kami semua, supaya kami sungguh mengenal Tuhan dengan benar dan mengandalkannya sebagai juru selamat kami untuk sanggup menolong kami dalam menjalani hidup ini. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Amin. Terima kasih bagi kita semua. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.